susah sampai sekarang Allah muliakan seperti ini. Kenapa? Karena saat kita memuliakan diri kita dengan cara memuliakan orang lain, Allah akan memuliakan kita. Dan ini yang dilakukan oleh Olga. Dia selalu dengan kesusahan dia, tapi dia tetap terus tulus membantu orang. Yang akhirnya lihat Allah perlihatkan buktinya bahwa semua orang mencintai dia. Pas sepi semua orang di stage gitu, dia manggil sini gitu. Kenapa sih, ada masalah apa gitu. Cerita sama Mimi, aku sempet takut kayak enggak cerita sama Kolga ntar pasti nyebar orang gitu. tahu semua gitu ya. Enggak lah beneran segala macam. Dan akhirnya memang saat itu bercerita gitu karena terbawa suasana cerita. Dan memang sampai detik ini almarhum tahu dan sampai detik ini dia nggak pernah bongkar gitu. Jadi Rahasianya Tika dibawa sampai dibawa gitu. hingga Ya akhir itu hidup. kalau dia bilang dia semua nggak ada yang kontrol Ya. sih kontrol. Ya, saya pernah waktu itu diundang juga di Dahsyat ya. Dan di tengah-tengah acara syuting dan lagi iklan tuh saya lihat dia sholat ini loh, duha. Benar. Itu dia sholat duha gitu, segera ngambil wudhu dan sholat duha gitu. Jadi menurut saya juga kesadaran beragamanya juga cukup bagus sekali gitu Olga itu. Untuk sama adik-adiknya juga gitu ya. Untuk ke adik-adiknya, kalau adik-adiknya nggak sholat itu Kak Olga bisa sangat-sangat marah. Bahkan adik-adiknya yang kecil juga dimarahin sama Kak Olga. Nah seperti yang tadi Mas Adi ceritakan, emang benar-benar dari kecil Olga sudah merintis karirnya. Nih kita juga ada adik-adik kecil kita yang merintis karir dari kecil dan sudah berprestasi dari kecil. Yep. Kita lihat ini dia Kids from the Stars. Suasana duka ini kami juga keluarga besar Dahsyat ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibu mertua dari Ayu Dewi. Kita mendoakan semoga amal ibadahnya
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Mungkin ini Dasyat sedang berduka. Sebelum kemarin kita ditinggal oleh salah satu seniman komedi Indonesia, Olga Saputra, dan sekarang di studio juga telah hadir Umi Pipik dan ternyata punya cerita tentang kedekatannya dengan Olga. Umi, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Umi, kalau cerita tentang Olga punya kenangan apa sih? Jujur, saya melihat Olga itu orang yang paling tulus Iya. dalam menghadapi kehidupan dia Iya. dari susah sampai sekarang Allah muliakan seperti ini. Kenapa? Karena saat kita memuliakan diri kita dengan cara memuliakan orang lain, Allah akan memuliakan kita. Dan ini yang dilakukan oleh Olga. Dia selalu dengan kesusahan dia, tapi dia tetap terus tulus membantu orang. Yang akhirnya lihat Allah perlihatkan buktinya bahwa semua orang mencintai dia, sayang. Dan saya ada cerita sewaktu Olga syukuran rumah yang di mana tuh Gatot Subroto gitu, beliau telepon kan, kepengen Uje datang dong Pik, tolongin gitu-gitu kan. Kayak akhirnya ya tapi ada acara dulu agak maleman ya, akhirnya ditunggu sama dia. Pokoknya harus gitu. Begitu datang, terus Uje zikiran di situ, doain rumah dan doain Olga juga. Terus Ujenya peluk-peluk Olga, dan Olga senang banget. Akhirnya dia ada satu kata yang sampai sekarang aku masih terus inget gitu. Lo nggak cemburu kan sama gue gitu. Itu ya, yang bikin saya sampai sekarang seneng gitu. Dan saya lihat di situ Olganya yang senang banget. Gitu. Nah, Umi Pipik juga menjadi salah satu orang yang kita lihat tegar di saat mengalami ditinggal oleh seseorang yang sangat dicintainya, yaitu almarhum Uje. Nah, boleh share nggak Umi? Kan kita banyak banget nih, keluarga udah pasti, sahabat, teman, kerabat, fans juga banyak yang sangat merasa kehilangan sosok Olga Saputra. Apa sih yang bisa kita lakukan biar kita bisa lebih ikhlas ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai? Saya melihat, jujur kemarin saya sudah mau sampai di rumah Olga, cuma nggak bisa masuk. Yang akhirnya saya nyerah, terus saya coba terobos ke pemakaman pun juga saya nggak bisa masuk. Yang akhirnya udah kita putar balik aja, malam aja, baru semalam saya ke rumahnya Olga. Terus saya begitu lihat di TV, saya seperti flashback ingat saat beliau gitu ya, begitu banyak ribuan orang datang, susah untuk masuk, dan ya ini luar biasa gitu. Dan di sini semalam pun juga saya bilang sama keluarga, sama Billy semua, bahwa ya ikhlas itu sifat manusiawi kita, bahwa mungkin di mulut kita bisa mengucapkan ikhlas, tapi hati, semuanya hati, bahwa Allah pun mengatakan ada di dalam satu kitab Riyadhus Shalihin bahwa saat Abdurrahman bin Khauf, sahabatnya Rasul, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa itu ikhlas? Lalu Rasul nggak bisa menjawab. Rasul mengatakan, aku akan bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Lalu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku akan bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, apa itu ikhlas? Dan Allah menjawab, ikhlas itu rahasia di dalam rahasia, hanya aku dan hati hambaku yang tahu. Jadi semua lebih kepada hati gitu kan. Dan ya kita rela hati aja atas semua ujian ini, bahwa inilah yang terbaik untuk Olga gitu kan. Nah, kalau yang bisa kita lakukan biar kita bisa lebih ikhlas itu gimana? Doa, Berdoa. terus doa. Mengingat, memuji, mengingat gitu. Kalau kita istilahnya kita memuji Allah, sudah pasti kita akan mengingat. Ya, kita akan mengingat Allah. Sama saat kita mengingat Olga, ya sudah doain. Karena doa itu langsung sampai kepada Olga. Nah, ini juga sebuah hal yang menarik nih. Olga, Uje, dan ternyata juga mereka berdua sama-sama anggota di Sanggar Ananda. Benar ya Mas Adit? Iya. Uje itu bergabung di Sanggar Ananda Teater Kaulah Muda itu tahun 1989 ya. Waktu itu masuk untuk
ikut juga dalam berbagai pertunjukan tari. Uje kan ngedance-nya jago banget ya. Anak muda gaul banget deh. Ancol dulu ya. Iya, di Ancol juga di mana-mana gitu kan. Juga kita bikin pertunjukan drama musikal waktu itu Uje main jadi salah satu pemain utamanya. Dan sampai kemudian saya beri kesempatan untuk main di salah satu FTV. Waktu itu di Indonesia TV cuma TVRI yang ada. Dan dia main judul FTV-nya Saya Patah. Sinetron perdananya dia langsung mendapat penghargaan ya. aktor remaja terbaik. Ya gitu ya, dia Uje. Dan setelah itu Uje kelihatannya meyakinkan diri bahwa dunia entertain adalah dunianya. Sampai kemudian Uje memutuskan untuk masuk ke jalur dakwah gitu ya.